Tema kita hari ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini adalah ucapan bahagia yang ketujuh yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Terjemah AYT dikatakan, diberkatilah mereka yang membawa damai sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, perhatikan kata membawa damai dalam bahasa Yunani adalah Irene Poios. Ini diambil dari kata Irene, digabungan dua kata. Irene yang artinya damai dan Poio yang artinya membuat atau melakukan. Jadi saudara, siapa yang disebut pembawa damai adalah mereka yang membuat atau melakukan atau mengusahakan damai. Jadi saudara, kita harus jadi jemaat kudus yang bukan membuat perpecahan atau gosip atau pemberontakan. Sebaliknya kita harus jadi jemaat kudus yang mengusahakan dan membawa damai di dalam kehidupan bergereja dan dimanapun kita berada. Poin pertama besar saudara, apa berkat bagi mereka yang membawa damai? Dikatakan bahwa mereka akan disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9, kalau kita lihat dikatakan akan disebut, ya, mereka akan disebut anak Allah. Kata akan disebut dalam bahasa Yunani adalah kaleo. Kaleo artinya memanggil. Jadi bagi saudara yang membawa damai, Tuhan akan panggil saudara dengan sebutan apa? Anakku, anakku. Engkau adalah anakku. Engkau adalah anakku. Jadi saudara, kalau begitu saudara, bagaimana kita dapat menjadi anak Allah? Bagaimana setiap kita bisa menjadi anak Allah? Sesuai dengan Galatia 3 ayat 26 dikatakan, kita bisa menjadi anak Allah itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 26, 23. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam siapa? Yesus Kristus. Kalau begitu saudara, apa artinya menjadi anak Allah? Apa istimewanya jadi anak Allah? Saudara mau jadi anak Allah? Amin. Yang pertama saudara, poin A kecil. Saudara, kita dapat memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Karena saudara ada anak, maka berkat yang paling indah bagi saudara adalah saudara menjadi anak Allah. Dan saudara dapat memanggil Allah dengan panggilan yang sangat dekat dan sangat intim, yaitu panggilan Bapa. Galatia 4 ayat 6 terjemahan NASB, kalau kita baca sama-sama, karena kamu adalah anak, Allah telah mengirimkan roh anaknya ke dalam hati kita untuk berseru apa? Aba, Bapa. Roma 8:15 dikatakan bahwa kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara, saya mau tanya, adakah agama di dunia ini yang punya keintiman yang begitu dekat dengan Allahnya sampai bisa memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa? Ada? Jadi bisa memanggil Allah dengan panggilan Bapa ada sesuatu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Dan itu hanya dikerjakan akibat dari pekerjaan pendamaian dosa yang dilakukan oleh Yesus dengan menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian dosa. Sehingga saudara, status kita berubah dari orang berdosa menjadi siapa posisinya? Anak Allah. Jika saudara pergi ke Israel, saudara akan lihat bagaimana anak kecil berlari-lari memanggil papanya dengan panggilan Aba, Aba, Aba. Aba, Aba. Itu panggilan mereka kepada papanya. Tetapi di budaya kita hari ini memanggil panggilan ayah dengan Aba tidak populer. Jadi saudara bisa ganti panggilan itu. Kalau kita panggil orang tua papa kita bisa Papa. Ya kalau orang Betawi Babe, ya. Teman saya manggil bapaknya apa singkatan, ada singkatan enggak usah. CC atau apa gitu ya. Tapi panggilan itu membuat kita jadi menyadari gitu. Ya, saudara biasa panggil ayah saudara apa? Papa, apa? Papa, Daddy. Ya kalau anak kekinian semua manggil papanya jadi Daddy, apa? Dan itu adalah bicara sesuatu yang dekat. Dan biasa panggilan Aba ini mungkin lebih dekat panggilan orang Sunda ya. Kalau panggil ayahnya kan Abah ya. Lebih mendekati Ibrani, Abah. Jadi saudara, kita dikasih sebuah keistimewaan bisa panggil Allah kita dengan sebutan Papa, Ayah. Ya kalau orang Betawi Babe, orang Sunda Abah. Dan Bapa yang kita punya ini nggak sama Bapa di dunia. Kalau Bapa di dunia, mereka menilai kita dari penampilan luar. Ya, kadang-kadang ada Bapa di dunia, orang tua di dunia menilai kita dari penampilan luar.
Kalau anak yang paling pintar di sekolah, itu yang paling disayang. Kalau anak yang paling pintar cari duit, itu yang paling dibanggakan. Betul Pak ya? Yang paling ganteng, yang paling cantik, itu yang mungkin paling dipuji-puji. Ya, jadi kalau ganteng, cantik, anak siapa ini, ya kan? Ya mungkin kita lahir di keluarga yang orang tua kita beda-bedain kita. Ya, ada yang lebih disayang, ada yang lebih favorit. Jadi orang tua di dunia menilai anaknya dari uang, dari apa yang anaknya punya, rumah yang dia punya. Jadi itu yang dibanggakan. Tetapi saudara dengar baik-baik bahwa Bapa di surga, dia tidak menghargai saudara dari penampilan luar saudara, dari apa yang saudara punya. Dia lebih tertarik dengan isi hati saudara. Katakan isi hati saya. Yaitu apa? Iman saudara. Melebihi penampilan luar saudara. 1 Samuel 16:7b katakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Jadi Allah tidak melihat seperti manusia umumnya melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia mengukur segala sesuatu dari yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat hati. Katakan sama sebelahnya, Tuhan melihat hati. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan bahwa dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, jika saudara panggil dia Papa, Bapa, yaitu dia menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Jadi Allah Bapa bukanlah Bapa yang pandang bulu, bukan yang pilih kasih atau Bapa yang bisa disogok pakai uang. Tetapi dia akan menilai dan menghakimi kita padanya sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan hati kita masing-masing. Jadi saudara, meski saudara tidak terlahir punya penampilan yang menarik, mungkin kita nggak kaya, mungkin kita dulu sekolah bukan orang yang populer seperti teman-teman kita. Apa iya saya akan menjadi anaknya Allah? Apakah Allah akan mengasihi saya? Tetapi saudara, hari ini saudara harus tahu bahwa Tuhan hari ini memperhatikan orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Itu yang Tuhan lebih perhatikan. Tidak seberapa orang itu mau kaya atau miskin, asal dia di hadapan Tuhan sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan akan sama memperhatikan dia. Jadi hari ini kalau saudara mendedikasikan hidup saudara bagi pekerjaan Bapa, saudara menginjil, saudara melayani jiwa, saudara bekerja bagi pekerjaan Tuhan, saudara berkorban bagi pekerjaan Tuhan, maka Allah Bapa akan mengakui saudara adalah anaknya. Amin. Jadi apa arti yang kedua menjadi anak Allah? Karena kita anak, maka berkat yang kedua adalah kita bisa tinggal serumah sama Bapa kita, yaitu di surga. Saudara, jika saudara punya kualitas anak, itu artinya saudara bisa tinggal serumah sama Allah Bapa di surga. Ini ada berkat yang luar biasa kalau kita bisa tinggal serumah sama Allah Bapa di surga. Seperti hari ini kita tinggal dengan orang tua kita. Ya, kalau yang masih muda ya, tinggal sama orang tuanya. Kita tinggal sama orang tua kita, demikian pula kita yang kalau kita anaknya, anak Tuhan, maka kita bisa tinggal serumahnya, serumah dengan Tuhan di surga. Yohanes 14 ayat 2 katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk apa? Menyediakan sebuah apa? Tempat bagimu. Jadi Yesus pergi untuk nyiapin tempat tinggal bagi kita supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di rumahnya. Saudara, mungkin waktu kita muda, kita tidak terlalu beruntung. Hidup kita susah, mungkin kita nggak punya rumah. Ataupun karena kita begitu sulit hidup kita pergi sekolah, kita nggak punya tas sekolah. Ini zaman dulu ya, zaman dulu tuh susah sekali orang. Sampai mau punya tas aja, tas itu barang yang mewah. Kita pergi sekolah harus masukin buku-buku kita ke kantong plastik. Mungkin saudara di zaman saudara beberapa nggak ngalamin era itu. Ya, kalau yang umurnya 60, ya 70, ada masa-masa begitu susah. Ya, saudara mungkin nggak ngalamin itu. Saudara pergi ke sekolah, teman sekolah saudara punya kotak pensil yang bagus, ya kan? Yang mungkin Mickey atau Mini yang bagus. Sedangkan saudara pergi sekolah, bolpen saudara, pensil saudara hanya diikat karet. Saudara, beberapa orang yang mungkin usia 60-70 ngalami masa-masa itu. Saudara nggak bisa punya sepatu, ya karena begitu susah hidup. Jadi untuk bisa punya rumah yang bagus, saudara mungkin itu sesuatu yang sangat beruntung bagi saudara. Dan ketika kita ke rumah teman kita yang mungkin
kaya, berada, mereka punya rumah yang besar sekali, dan itu membuat kita menjadi iri. Andaikan saya bisa punya papa yang seberuntung teman saya. Tetapi saudara, hari ini Yesus berkata, dia menyiapkan rumah bagi saudara. Rumah ini adalah rumah yang lebih besar daripada rumah yang ada dimanapun di dunia ini. Jadi hari ini mungkin saudara nggak punya rumah, saudara mungkin masih tinggal di kos-kosan, masih ngontrak, masih nyewa. Saudara jangan sedih, bahwa saudara yang adalah anak Allah, ketahuilah bahwa saudara punya rumah yang jauh lebih besar daripada rumah yang ada di dunia ini. Amin. Jadi yang ketiga saudara, apa berkat kita menjadi anak Allah? Yaitu bahwa kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Katakan, kamu akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Bilang sama sebelahnya, kamu akan jadi ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan surga artinya saudara akan menjadi pewaris yang sah atas sebuah kerajaan. Yang namanya apa? Kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi saudara, sadarkah saudara bahwa saudara sebenarnya hari ini ya sedang memegang sebuah wasiat warisan yang sangat penting, bahwa saudara akan menerima sebuah kerajaan yang alamatnya ada di surga. Coba saudara lihat sebelahnya, pastikan. Mereka sadar nggak bahwa di dalam dirinya ini sadar ada sebuah wasiat namanya kerajaan surga. Kita suka lihat ini di mana? Di film, di awal pembuka film. Film apa? Disney. Setiap kali saya lihat film Disney ada logo istana. Ini dia. Ini aslinya. Jadi ini untuk membayangkan bahwa saudara akan menerima sebuah kerajaan bahkan lebih besar dan lebih bagus dari ini. Saudara, kalau saudara adalah bangsawan, keturunan daripada raja, maka saudara berhak menerima warisan sebuah kerajaan. Jadi meskipun saudara ini bukan keturunan bangsawan, saudara ini bukan lahir dari keturunan raja, tetapi saudara akan menerima warisan sebuah kerajaan. Bukankah itu luar biasa? Saudara mungkin agak susah membayangkannya kelihatannya. Saya waktu mempresentasikan khotbah ini, saya terus memastikan saya bisa melihat kerajaan yang Tuhan mewariskan sama saya. Semoga saudara jadi orang yang bisa melihat itu dengan iman. Sebagai orang yang menerima warisan itu. Saudara, kerajaan di dunia ini seiring waktu itu bisa hancur. Seiring waktu bisa tergantikan. Tetapi kalau saudara terima sebuah kerajaan yang kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, itu adalah kerajaan yang tidak bisa hancur atau dirobohkan oleh siapapun. Itu adalah kerajaan yang akan kekal menjadi milik saudara untuk selama-lamanya. Dan kita akan dapat mewarisi kerajaan ini karena itu adalah perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham di Galatia 3:29. Karena Allah telah bikin perjanjian dengan Abraham, maka kita berhak terima juga kerajaan ini. Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk memberikan teladan seperti apa menjadi anak yang sejati. Dan sebagai anak, Kristus mewarisi kerajaan Allah. Dan karena kita ini adalah anak Allah, maka kita juga akan menerima warisan yang sama. Seperti Yesus terima. Ini diambil dari Roma 8:17, saudara bisa baca ya di depan saudara. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus yaitu kerajaan Allah. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara jangan hanya mau terima kerajaannya kalau kita nggak mau menderita. Jadi orang yang tidak mau menjalani kehidupan iman di dalam penderitaan, karena ketika saudara ikut Tuhan, saudara ikut firman Tuhan, maka saudara akan mengalami perjalanan hidup yang menderita. Dan ketika saudara menjalani kehidupan iman yang menderita, seperti Yesus telah menderita, maka saudara akan menerima berkat yang sama. Jadi mereka mau menjalani kekristenan yang senang-senang di bumi, mereka nggak bisa terima kerajaan ini. Dan kata ahli waris di sini dalam bahasa Yunani adalah kleronomos, yang artinya pewaris atau ahli waris.
Kalau saudara perhatikan di drama-drama film Korea atau drama-drama film Cina misalnya, biasanya saudara, orang-orang yang menjadi ahli waris daripada orang kaya, biasanya modelnya gimana? Tinggi-tinggi, putih-putih, ya, hidungnya mancung, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya bagus, ya kan? Mobilnya yang bagus, turun dari mobil yang bagus, pakai barang-barang yang bagus. Dan ketika kita lihat hidup orang-orang seperti ini, kita menjadi iri. Soalnya belakang ini ada seseorang yang lagi populer ya, yang mengaku namanya Bobby Saputra ya. Oh, semua orang seneng ya. Dia seperti memberikan iming-iming bagaimana enaknya jadi orang kaya. Padahal itu cuma sebuah joke. Dia seorang chef ya. Tapi dia memamerkan semua ya, dia flexing semua kemewahan hidup ya. Dan semua orang suka nonton itu. Itu artinya apa? Semua orang ingin ada di situ. Jadi saudara, mungkin saudara secara penampilan saudara bukan seperti orang-orang yang kaya. Ya, seperti model-model yang kita lihat di drama-drama. Tetapi saudara adalah orang yang mewarisi sebuah kerajaan yang begitu luar biasa, yaitu kerajaan Allah. Saudara, seseorang yang namanya Sam Walton. Siapa dia? Dia adalah pemilik Walmart. Dan dia pernah buka Walmart di Indonesia kalau saya ingat di tahun 1995, tapi tutup ya. Tapi bisnis retailnya begitu sukses dan dia mewariskan 174 miliar US dollar, bukan rupiah, 174 miliar US dollar kepada anak-anaknya. Siapa aja anaknya? Ada Alice Walton, Jim Walton, dan Rob Walton. Dan biasanya saudara, anak-anak dari orang kaya, ahli warisnya, mereka akan tinggal di rumah yang sangat besar. Nah, kalau saya lihat di sini, ini salah satu rumah anaknya, yaitu Alice Walton. Rumah sebesar ini, biasa orang yang rumahnya kaya raya, pewaris, mereka punya rumahnya fasilitasnya komplit, ada lapangan golf ya. Saya kenal dengan salah satu teman yang juga kaya saudara. Kalau saudara di rumah peliharanya anjing, kucing, dia pelihara kijang, rusa. Kalau pekarangan kita hanya buat nanam pot, nanam bunga, dia pekarangannya bisa ada lapangan basket. Kaya sekali, tetapi saudara, kekayaan orang-orang ini tidak perlu membuat saudara iri. Karena saudara punya yang jauh lebih baik, yaitu saudara akan menjadi orang-orang yang menerima warisan kerajaan Allah ini. Saudara akan menjadi orang-orang yang akan menjadi pewaris berikutnya kerajaan Allah. Kalau begitu saudara, poin 2 besar, dengan siapa kita harus berdamai? Dengan siapa kita harus berdamai? Supaya kita disebut anak Allah. Yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Katakan berdamai dengan Allah. Ayat 22, ayat 21 katakan, menyerahlah kepada Allah dan berdamailah dengan Dia. Dengan cara ini, kebaikan akan datang kepadamu. Saudara, mungkin kita bisa aja kecewa sama Tuhan. Kita menjalani hidup yang mungkin tidak baik ya. Ada orang yang mungkin mengalami kecelakaan dan dia menjadi kecewa sama Tuhan. Saudara, apapun yang saudara alami, meskipun itu sesuatu yang tragis, sesuatu yang tidak enak. Saudara, janganlah menjadi orang yang bermusuhan sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dengan cara itu, saudara tidak akan menerima berkat daripada Tuhan. Yang ada malah masalah demi masalah. Jadi saudara, bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Itu hanya melalui Yesus Kristus. Kita dapat berdamai dengan Allah. Sesuai dengan Roma 5 ayat 1, kita baca sama-sama 2-3. Oleh sebab itu, karena kita telah dibenarkan oleh iman, maka kita berdamai dengan Allah melalui apa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 11 katakan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang melaluinya kita sekarang menerima apa? Pendamaian Allah. Jadi mengapa pendamaian kita hanya melalui Yesus? Hanya melalui Yesus kita bisa berdamai dengan Allah. Karena Yesus telah menanggung seluruh dosa kita dan menjadikan dirinya sebagai korban pendamaian. Ini kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 10, 1 Yohanes 2 ayat 1, dikatakan Yesus telah menjadi korban pendamaian bagi dosa kita. Ia telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa sehingga ada jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Tadinya saudara akibat dosa ada penghalang, ada pemisah antara kita dengan Allah. Tetapi Yesus berdiri di tengah-tengah murka Allah
yang sedang mau dijatuhkan atas umat manusia yang berdosa. Dan karena Yesus telah memberikan nyawanya, maka ada jalan pendamaian, ada jalan pemulihan antara hubungan kita dengan Allah Bapa dengan hidup kita yang berdosa. Jadi sebelumnya kita semua orang berdosa, akan tetapi karena korban Yesus yang membayar dosa kita, Allah Bapa telah mengabaikan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ini sesuai dengan Roma 3 ayat 25. Hasilnya murka Allah yang menyala-nyala atas kita itu menjadi reda. Dan hubungan kita dipulihkan kembali dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa menjadi anaknya dan kita bisa panggil dia dengan panggilan Bapa. Jadi yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita harus berdamai dengan siapa? Kita harus berdamai dengan tetangga kita. Senyum-senyum. Di Roma 12 ayat 18 dikatakan setiap saudara, jika memungkinkan, saudara diminta untuk berdamai dengan siapa? Tetangga, dengan semua orang. Kita baca Roma 12:18. Jika mungkin, sekiranya hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kadang-kadang kita bertetangga, itu kadang-kadang bisa, kalau tetangganya baik, ya, kita bisa nyaman tinggal di lingkungan itu. Tapi kalau tetangganya kurang baik, saudara tinggal di situ saja jadi kurang betah. Di media sosial saya suka lihat orang-orang yang berantem sama tetangganya kemudian dipost di media sosial. Ya, saya juga mikir ya, saya udah liatin terus ya, dia post. Jadi dia tinggal di perkampungan, jadi tetangganya itu suka lempar sampah ke depan rumahnya. Buang sampah terus ke depan rumahnya. Saya lihat ya, ini udah berjalan setahun, dia belum pindah, 2 tahun dia belum pindah. Ya mungkin dia nggak ada pilihan juga untuk pindah. Tapi begitu susahnya dia. Jadi hari ini Tuhan memberikan tugas pelayanan pendamaian bagi setiap saudara, supaya saudara membawa damai dimanapun saudara berada, sehingga saudara disebut siapa? Anak Allah. Jadi orang yang suka membawa damai adalah anak Allah. 2 Korintus 5:18 katakan semua hal ini adalah dari Allah yang memperdamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan memberi kita pelayanan apa? Pelayanan namanya pendamaian. Jadi jika kita bisa berdamai dengan Allah, maka kita pun harus bisa berdamai dengan tetangga kita. Berdamai dengan orang-orang yang belum percaya. Ketika kita berdamai dengan tetangga kita, maka kita bisa membawa mereka berdamai dengan Allah. Dan itulah penginjilan yang sejati, membawa mereka untuk kenal Tuhan. Yang ketiga, dengan siapa kita harus berdamai? Kita harus berdamai dengan orang kudus, sesama orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa hiduplah berdamai dengan pemimpin-pemimpin rohani yang bekerja keras menuntun saudara di jalan Tuhan. Saudara harus berdamai dengan sesama orang kudus, dengan pekerja, dengan pelayan di gereja. Saudara jangan dikit-dikit mudah baperan, dikit-dikit mudah tersinggung. Kadang-kadang kita, ada orang-orang kadang-kadang kalau bercanda suka kasar. Ya. Tapi giliran dikasarin balik, marah. Jangan lakukan hal itu kalau saudara tidak suka diperlakukan hal yang tidak baik. Jadi mari kita hidup berdamai dengan sesama kita. Kalau kita ingin baik sama orang, kita ingin diperlakukan baik, kita harus belajar juga memperlakukan baik orang lain. Jadi ketika saudara datang menyembah Tuhan, saudara belum berdamai dengan sesama saudara, saudara harus datang kepada Tuhan untuk membereskan dulu sebelumnya masalah saudara dengan orang itu. Matius 5, 23, 24 katakan demikian. Jadi kalau saudara beribadah, ada orang datang mengeluh tentang perbuatan atau dosa saudara, saudara harus beresin. Ya, saudara ada masalah sama orang lain, sebelum beribadah saudara harus beresin dulu. Supaya ibadah saudara diterima oleh Tuhan. Demikian juga berdoa. Waktu saudara datang beribadah, saudara berdoa. Kalau saudara ingat bahwa saudara ada seseorang yang membuat kesalahan sama saudara, saudara harus mengampuni orang itu sebelum saudara berdoa. Ini diambil di Markus 11, 25, 26. Jadi selama kita hidup bersama dengan sesama orang kudus, kita harus hidup berdamai dengan semua orang kudus, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara, orang itu begitu menyakiti saudara.
Ya, mungkin dia tipu saudara, mungkin dia mengkhianati saudara, atau mungkin memfitnah saudara. Dan saudara berkata dalam hati saudara, saya nggak mau lagi urusan sama orang ini. Saya begitu marah, saya begitu kecewa, saya nggak mau kenal dia lagi. Saya mau putuskan hubungan saya dengan dia. Tetapi saudara, kita nggak tahu hidup ini roda berputar. Mungkin saudara nggak mau kenal dia lagi. Tapi jangan-jangan orang ini suatu saat Tuhan izinkan, saudara hanya harus meminta bantuan dari dia. Jadi saudara mari, jangan putuskan hubungan. Ampuni orang lain, ampuni kesalahan orang itu. Roma 12:18 katakan demikian, berdamailah dengan semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 13 katakan, hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Rasul Paulus di dalam tulisan menasihati kita supaya kita mengusahakan damai dengan semua orang. Dan pertama-tama dengan Allah, kedua dengan tetangga kita, dan ketiga dengan sesama orang kudus. Ibrani 12:14 katakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang. Perhatikan baik-baik. Dan kejarlah apa? Kekudusan. Sebab apa? Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat apa? Melihat Tuhan. Jadi kunci hidup kudus ternyata ada hubungan sama hubungan dengan manusia. Sekali lagi, kunci hidup kudus ternyata ada hubungan dengan manusia, sesama manusia. Jadi orang yang jatuh bangun di dalam dosa, saudara, kalau saudara cek hidupnya, itu pasti ada masalah dengan manusia. Apakah dia ada kepahitan? Jadi orang yang jatuh dalam pornografi, jatuh dalam keserakahan, cinta uang, itu biasanya mereka ada kepahitan, ada kebencian dengan seseorang yang belum beres. Sehingga dia terus jatuh bangun terus di dalam dosa. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, hatinya dipenuhi dengan dendam. Dan akhirnya dia jatuh terus di dalam dosa. Coba saya pikirkan ini, betul apa tidak? Ketika saudara benci seseorang, saudara tidak mau mengampuni seseorang, itu ada celah di mana dosa akan menjerat saudara. Dan saudara akan terus jatuh bangun dalam dosa itu. Tetapi jika saudara mengampuni dan berdamai dengan semua orang yang bersalah pada saudara, saudara akan memiliki damai dan akhirnya menerima kekudusan dari Tuhan. Hasilnya saudara bisa melihat Tuhan. Jadi sekarang kita lihat poin 3 besar. Seperti apa mereka yang membawa damai? Seperti apa orang yang membawa damai? Yang pertama adalah poin A kecil, mereka adalah orang yang melepaskan atau mematikan keserakahannya. Yakobus 4 ayat 1 katakan, dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran yang terjadi di antaramu? Bukankah itu berasal dari apa? Hawa nafsumu. Terjemahan NLT adalah keinginan jahat di dalam dirimu. Yang apa? Berperang di dalam anggota-anggota tubuhmu. Jadi kenapa kita berkelahi, bertengkar sama orang lain? Karena ada apa? Keserakahan. Apa itu keserakahan? Keserakahan adalah semua keinginan daging dan hawa nafsu yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita sangat menginginkan sesuatu, kita nggak dapat, kita jadi apa? Marah. Dan itu membuat kita konflik sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Karena kita nggak dapat apa yang kita mau. Kenapa kita bertengkar sama orang lain? Karena kita terus memperjuangkan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Oleh karena itu supaya kita bisa mengusahakan damai, kita harus mematikan keserakahan di dalam diri kita. Misalnya apa? Keinginan untuk dihormati. Keinginan untuk dianggap lebih penting. Keinginan untuk diperhatikan. Keinginan untuk jadi pusat perhatian. Keinginan untuk dilihat bagus. Rasa melihat diri benar. Banyak orang yang merasa dirinya benar, pintar sekali menilai orang lain tapi nggak bisa nilai diri sendiri. Merasa diri begitu spesial, merasa diri punya status yang begitu tinggi. Jadi semua itu harus kita matikan. Karena itu menjadi sumber konflik dan perpecahan. Ternyata sifat kanak-kanak tidak tergantung dari usia. Saya tahu itu. Meskipun orang sudah tua atau sudah dewasa, saudara, mereka bisa terus tetap punya sifat kanak-kanak. Jika mereka mau terus kasih makan perasaan mereka, keinginan mereka, hawa nafsu mereka, maka mereka akan tetap seperti kanak-kanak meski sudah dewasa. Jadi kiranya kita menjadi orang dewasa, jangan menjadi bayi-bayi yang tua ya. Coba bilang sama sebelah, jangan jadi bayi yang sudah tua ya.
Yang kedua saudara, seperti apa mereka membawa damai adalah mereka yang rela berkorban. Kadang kita memperoleh damai, kita harus menyerah sedikit, berkorban sedikit. Kadang kita harus rugi sedikit, untuk tujuan bisa mendapatkan damai. Ketika saya tidak mau mengalah, dan orang lain juga tidak mau mengalah, jadi siapa yang mau mengalah? Akhirnya itu jadi sumber konflik. Jika saudara tidak mau mengalah dan menuntut orang lain untuk mengalah saudara, maka damai tidak akan pernah kita dapat. Jika saudara menuntut orang lain minta maaf terlebih dahulu, saudara juga tidak mau minta maaf, maka kita tidak akan pernah ketemu damai. Dan kalau kita lihat nasihat Yesus, perhatikan baik-baik. Ada nasihat Yesus yang sangat unik menurut saya. Di Markus 9:50 kita baca sama-sama 2-3. Milikilah garam di dalam dirimu sendiri dan berdamailah satu dengan yang lain. Saudara, ini sangat aneh. Kalau saya pikirkan, apa hubungannya garam, ya bumbu dapur dengan urusan berdamai dengan orang lain? Coba pernah pikirin ini. Saudara pernah baca ayat ini? Pernah? Apa hubungannya bumbu dapur dengan hubungan berdamai sama orang lain? Ini aneh sekali. Jadi apa yang Yesus mau ajarkan buat kita? Tentang perdamaian, berdamai dengan orang lain, dengan garam ini. Yang Yesus mau ajarkan bahwa setiap saudara, jika kita mau mengusahakan damai, kita harus memiliki prinsip garam ini dalam hidup kita. Apa maksudnya? Bahwa jika garam tidak pernah mau menyerah dengan membuat dirinya meleleh dan hancur di dalam masakan, maka misi garam ini untuk memberikan kenikmatan cita rasa makanan tidak akan pernah tercapai. Jika garam tetap mau eksis, dia mau mempertahankan eksistensi dirinya, dia tidak mau menyerah, dia tidak mau melelehkan dirinya, menghancurkan dirinya, dia tidak bisa membuat makanan jadi enak. Bahkan dia akan menghancurkan rasa makanan, karena kita akan merasakan asin yang mengagetkan kita. Tetapi karena dia mau melelehkan dirinya, menyerahkan dirinya, menghancurkan dirinya, maka dia bisa memberikan kenikmatan dari makanan. Jadi untuk mengusahakan damai, saudara harus menjadi orang yang mau mengorbankan diri saudara, mengalah, memprioritaskan orang lain. Mungkin saudara harus rugi sedikit demi membawa damai. Mungkin harus merendahkan diri hati sedikit untuk meminta maaf, meskipun mungkin saudara merasa saudara benar. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, ketika kita mengusahakan damai, kita harus mau berkorban. Cuma saudara, kadang-kadang waktu kita merendahkan hati kita, mengalah, berkorban, responnya tidak selalu bagus. Saudara harus tahu itu. Kadang-kadang saudara udah baik, ya mengalah, ya, tapi respon orang ke kita belum tentu bisa selalu baik. Tapi intinya saudara sudah melakukan bagian saudara, itu cukup. Selebihnya adalah apa? Ini file ini sudah pindah tangan. Kalau saudara sudah mengambil bagian saudara dengan benar, saudara sudah mengalah, berkorban, tapi orang ini sepertinya tidak punya respon yang baik, maka filenya sudah bukan di tangan saudara. File ini sudah pindah ke meja Tuhan. Maka ini akan urusannya bukan sama saudara lagi. Ini urusannya akan lebih panjang sama Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, siapa mereka yang membawa damai adalah mereka yang mati atas diri sendiri. Jadi kadang kita begitu marah, kita pikir orang ini begitu tega sama saya udah begitu baik sama dia, tapi dia mengkhianati saya. Saya pernah di sini difitnah. Ada? Saya pernah difitnah, mana anak angkatan? Ada pernah? Dan yang fitnah orang yang sangat dekat dalam hidup saudara mungkin. Gimana perasaannya? Saya pernah ngalamin itu? Ada? Oh pernah ya? Saya juga pernah ngalamin itu. Tetapi saudara, mari kita nggak jadi orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasul Paulus katakan bahwa mereka yang dalam milik Kristus, mereka pasti menyalibkan dan membunuh keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Jadi kita harus mematikan keinginan daging kita, duniawi kita. Galatia 5:24,
Kita baca terjemahan NASB. Sekarang mereka adalah milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Dan Rasul Paulus sendiri bukan orang yang hanya pintar ngajar, tapi dia juga telah mempraktekkan ini. Kalau saya lihat di 1 Korintus 15:31 terjemahan NASB, terjemahan bahasa Indonesia saya tidak akan temukan ini. Saya lihat di 1 Korintus 15:31 Rasul Paulus katakan apa? By boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Saya tegaskan saudara demi kebanggaan karena kamu yang saya miliki di dalam Kristus Tuhan kita. Aku mati setiap hari. Paulus katakan I die daily. Saya mati setiap hari. Jadi kita harus mematikan penyebab sumber konflik dalam hidup kita adalah karena kita belum mematikan diri kita sendiri. Yaitu kesombongan, keangkuhan, keserakahan, kemarahan, kebencian, keinginan balas dendam, kekecewaan, emosi yang meledak-ledak, hawa nafsu. Dan itu semua harus kita bunuh, harus kita matikan. Melalui apa? Melalui jalan pengorbanan diri, maka Yesus bisa menjadikan kita menjadi alat yang membawa pendamaian. Kesimpulan, kalau begitu, poin pertama besar kita akan lihat. Mereka yang membawa perpecahan dan keributan bukan anak Allah. Matius 5:9 katakan orang yang mengusahakan damai disebut anak Allah. Mari kita pikirkan hal ini dengan mendalam. Mereka mengusahakan damai, mereka disebut anak Allah. Maka kalau begitu, mereka yang tidak mengusahakan damai, mereka menyebabkan perpecahan, keributan, kerusuhan. Kalau Allah tidak mengakui mereka anaknya, maka sebutan mereka apa kalau gitu yang pantas? Hah? Anak setan ya? Iya, anak iblis. Ini sebutan yang sangat mengerikan. Iya, orang yang suka mancing keributan, bikin masalah, perpecahan, mereka mendapat kekuatannya dari iblis, bapak mereka. Jadi mereka suka provokasi, memberontak, gosip, suka ajak orang ribut, menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Sebutan bagi mereka adalah anak iblis. Kalau gitu poin 2 besar, seperti apa karakter iblis dan anak-anaknya. Yang pertama, iblis punya karakter apa? Iblis suka apa? Menjelekkan dan memfitnah orang. Wahyu 12 ayat 10b katakan, si penuduh, saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Allah siang dan malam. Kata penuduh di sini dalam bahasa Yunani adalah kategoreo. Artinya apa? Menuduh, mengajukan tuntutan. Jadi pekerjaan iblis adalah memfitnah dan menciptakan rumors untuk menuduh seseorang atas kesalahan dan kelemahan yang tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Jadi misi fitnah adalah untuk menjatuhkan atau merusak nama baik seseorang. Dengan apa? Menuduh bahwa orang yang tersebut telah melakukan sebuah dosa atau kesalahan, menyebarkan info sebanyak mungkin kepada orang lain untuk menghancurkan nama baik orang itu. Saudara bisa lihat bahwa di media sosial hari ini, berita-berita sudah tidak netral. Ya, berat sebelah. Hari ini berita-berita dipenuhi dengan berita bohong, memutarbalikkan fakta dan keadaan. Jadi yang jahat bisa jadi baik, ya kan? Yang baik bisa jadi orang jahatnya. Itu peran media sangat mengerikan. Yang kedua adalah saudara, iblis dia suka menyebabkan perpecahan. Seperti itu karakter iblis. Si ular tua ini, iblis ini, ia akan dibungkam dalam penjara 1000 tahun. Dan setelah lewat masa 1000 tahun, dia akan dilepaskan lagi untuk membangkitkan peperangan. Ya, untuk memicu supaya Gog dan Magog memulai peperangan. Wahyu 20 ayat 7 dan 8 kita baca. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi untuk menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang. Jumlah mereka seperti pasir di laut. Jadi apa yang iblis lakukan? Ia suka memancing untuk membuat apa? Perkelahian, peperangan. Ke orang yang satu dia bilang, tahu nggak kamu diomongin gitu sama dia loh.
Terus ke orang yang sama juga, dia ngomong lagi ke orang yang lain, orang ini. Itu dia juga ngomong gitu sama kamu. Jadi orang ini akhirnya yang tadinya gak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Karena ini ngomongin sini, ini jadi berantem. Dia senang sekali. Dan itu seperti itu iblis. Tetapi Yesus katakan pada akhir kerajaan iblis akan tumbang. Karena mereka suka berkelahi kan. Dan karena mereka suka berkelahi, mereka juga suka berkelahi di antara mereka. Jadi siapa yang suka berkelahi dan melakukan perpecahan, mereka sedang melakukan pekerjaan iblis. Markus 3 ayat 24-26 kita baca. Jika sebuah kerajaan terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika sebuah rumah terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, rumah itu tidak akan dapat bertahan. Jika iblis bangkit melawan dirinya sendiri dan terpecah-pecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi berakhirlah riwayatnya. Dan sedihnya saudara, perpecahan yang terjadi, itu terjadinya di rumah Tuhan sendiri. Di gereja. Karena anak-anak Tuhan tidak mau lagi melakukan pekerjaan pendamaian. John Bunyan, seorang penulis Kristen yang sangat terkenal mengatakan hal ini. Dia katakan bahwa satu hal yang sulit untuk dipahami, bahwa orang kudus yang seharusnya berperang melawan iblis, ternyata peperangan itu justru terjadi di dalam orang Kristen itu sendiri. Sungguh aneh. Jadi di balik setiap pertengkaran, konflik, di dalam kehidupan iman orang kudus, penyebabnya pasti pekerjaan iblis. Dan jika anak Allah, kita tidak mau menjadi tokoh yang membawa perpecahan, pertengkaran, mari kita menjadi orang-orang yang hari ini bisa mau mengalah, berkorban, untuk supaya kita bisa mewujudkan pendamaian. Dan ketika Tuhan melihat kita menjadi pembawa damai, Tuhan akan berkata, ya, kamulah anakku. Dan kita yang mengerjakan pelayanan pendamaian, baik berdamai dengan Allah, berdamai dengan tetangga kita, berdamai dengan sesama orang kudus, maka kita akan menerima warisan, yaitu apa? Kerajaan Allah. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa berkat dari semua berkat yang sedang diwariskan bagi kami, bukan berkat dunia, tapi berkat yang paling berharga dari semua berkat, yaitu kami yang membawa damai, kami akan menerima berkat kerajaan Allah. Seringkali mungkin kami belum punya iman yang cukup untuk melihat kerajaan Allah yang diwariskan buat kami, sehingga kami mungkin menjalani kehidupan di dunia ini, kami mungkin banyak menggerutu, bersungut-sungut, kecewa, kami merasa hidup kami tidak ada sesuatu yang baik. Sedangkan Engkau sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun juga, jauh lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. Yaitu Engkau sedang mau mewarisi kami sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Tolong kami punya iman yang cukup untuk kami bisa menghargai kerajaan Allah. Tolong kami supaya kami punya iman yang cukup untuk bisa melihat kerajaan Allah yang sedang diwariskan buat kami. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang sungguh bersyukur, berbahagia buat berkat yang begitu luar biasa yang Kau beri buat kami. Tolong kami juga Bapa untuk menjadi orang-orang yang membawa misi pelayanan pendamaian, yang bisa berdamai dengan musuh kami, berdamai dengan tetangga kami, berdamai dengan sesama kami, dan khususnya berdamai dengan Kau. Kiranya firman yang hari kami terima, kami menjadi orang-orang yang kemanapun kami pergi, kami menghadirkan kedamaian, ketenangan, bukan perselisihan. Sehingga kami boleh diakui sebagai anak Allah. Kami mengucap syukur buat firman hari ini. Kiranya setiap kami boleh diberkati, menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dengan meninggikan nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.